up to the climax when it was announced by the electric sign on the Times building to our right at the corner of 42nd Street and Times Square that President Truman had officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed itself into a pictorial display of the surrender of the Japanese, and that's quick work. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ada kabar penting. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Tapi benarkah itu? Dan apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini sekarang juga. Betul sekali. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni dengan Sarin, ia mendengarkan radio siaran Jepang yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum obor. Benar demikian. Itulah sebabnya saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, sekarang kita harus membagi tugas. Bung Wikana dan Bung Koiro, kalian berdua harus ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Sementara itu, saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Siapa ada? Ada. Apa masuk? Duduklah. Mengapa dan kalian datang kemari? Begini Bu, saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamirkan kemerdekaan? Jepang sudah berjanji kepada saya bahwa kemerdekaan Indonesia sudah ditentukan pada tanggal 24 Agustus. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Kalah dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Saya tidak berhak memutuskan itu sendiri. Saya tidak mau gegabah. Perihal untuk rencana kemerdekaan, saya sudah bentuk lewat PPKI. Begini ya, Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang kami katakan, dan diri saudara merasa mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu dimerdekakan oleh bangsa itu? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah?
Coba kau bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah tanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu kami sebentar untuk berunding. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah memikirkan sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri. Selain itu, perihal kemerdekaan lebih baik dibahas lagi nanti di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Lalu, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, Muhammad Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Nah, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan kami bahas dalam sidang PPKI nanti. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajarnya. Ayo ikut. Kemana? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Kemudian, Mr. Ahmad Soebardjo mencari Soekarno di tempat berkumpulnya golongan muda. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, nak. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan memberikan kemerdekaan untuk kalian esok hari. Kan anak semua untuk itu. Percayalah padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian datang kemari. Kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bung. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan kami bahas dalam sidang PPKI nanti? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri, PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan campur tangan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung?
kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Shio dan Kosinggi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tetapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Bung Karno? Ada Bung di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik saja. Ada kabar apa, Bung? Apakah di Jakarta baik-baik saja? Di Jakarta baik-baik saja, Bung. Ada yang lebih penting dari itu. Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berarti benar dengan adanya kabar itu. Iya benar, Bung. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan Indonesia akan kami lakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan akan dilaksanakan? Menurut saya, bagaimana jika besok? Tentara di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan hasil proklamasi kemerdekaan kita besok? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bung. Tapi hari ini sudah malam. Dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan di malam hari, apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan masalah proklamasi. Saya punya usul. Bagaimana kita gunakan rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, ayo terus. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Oh Yesu, minasai. Yo, dosta. Maaf, kami menunggu Anda lama. Kami butuh tempat untuk membicarakan proklamasi esok. Hontou desu ka? Kono bae, yuriku shitai kudasai. Arigatou gozaimasu. Itai urus desu. Isu na kaya obori kudasai. Watashi wa yasumete desu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan bentukan Jepang. Tadi kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kalau benar, nak. Lalu bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan. Kita tidak boleh meniru negara lain. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua atas jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Baik, saya setuju. Dan saya pun punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Saudara Latif, tolong kau berikan teks proklamasi ini kepada Sayuti Melik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebar beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka, dan mereka pun berbincang sejenak. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Alhamdulillah, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana dengan besok? Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan segera berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang membuatkannya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah.
mengusul, bagaimana kalau kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih? Usul yang bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, warnanya merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap Sano untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai awal dari kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi proklamasi kemerdekaan. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semulanya. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang sangat lantang. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.